Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Tuhan, saudara-saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan gelisah. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mencari damai itu. Saya mengajak saudara-saudara untuk bernyanyi bersama saya mungkin lagu Kalau Aku Cari Damai. Yesus, Kau tahu Tuhan Yesus, setiap hati kami, setiap pertemuan kami Tuhan, mungkin saat ini kami merasa gelisah Tuhan, kami belum merasakan damai Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan kami persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk mencari damai yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Tuhan, bila sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin setiap kami agar kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu bagian firman Tuhan yang mungkin sering kita dengarkan dan juga tadi kita nyanyikan, bagaimana aku merasakan damai dari Tuhan. Tapi di ayat ini satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa apa? Damai itu harus dibawa, harus dikerjakan. Bukan sesuatu yang hanya pasif kita dapatkan, betul kita sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tapi ada tugas untuk orang percaya yang begitu menarik. Kenapa kamu harus
membawa damai. Apa itu damai? Tentu damai sejahtera bersumber dari Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan damai dari Tuhan itu? Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya shalom, kalau bahasa Yunani-nya eirene, ini apa? Berbicara tentang ada satu harmoni, satu kesatuan, satu keindahannya karena terjadi kesatuan dari kedua belah pihak itu. Contoh yang sering digunakan itu kalau di pertandingan tinju ya, ada istirahat tiap ronde, selesai semua diam, nggak saling pukul, tank mulai saling pukul lagi. Ya. Apakah dalam hidup kita damai itu bukan selalu diam? Karena ketika diam tapi tidak ada satu harmoni, tidak ada satu kesatuan, bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita bilang aku shalom dengan Tuhan, berarti ada harmoni aku dengan Tuhan. Ada satu kehendak Tuhan yang aku bisa lakukan. Aku tahu mana yang berkenan kepada Tuhan. Sama ketika aku berdamai dengan orang-orang di sekitarku, artinya aku dan dia pun kami melakukan hal yang sama karena ada harmoni itu. Dan kalau kita lihat di bagian ini, kenapa harus menjadi pembawa damai? Karena berbicara hidup manusia yang sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, dia bukan hanya untuk menikmatinya sendiri, tapi bagaimana dia harus memiliki relasi, harus berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau kita lihat ayat ini, kenapa sih kok ini juga menjadi bagian yang penting? Ayat selanjutnya, kalimat yang bagian belakang, kalau kita membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebenarnya orang akan melihat kita lewat apa? Ketika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukankah orang akan melihat, oh ini anak Tuhan, karena hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Ada harmoni antara kita dengan Tuhan yang orang lain bisa lihat. Kalau orang lain melihat kita, tentu mereka melihat Tuhan. Dan mereka akan bertanya, kamu kok bisa hidup seperti itu, kenapa? Karena aku melakukan kehendak Tuhan. Aku dekat dengan Tuhan. Oh, aku juga mau dekat dengan Tuhan. Aku juga mau melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, yang melakukan kehendak Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Mungkin kita mendapatkan berkat rohani ini untuk aku. Aku tidak peduli dengan orang lain. Tapi hari ini kita diingatkan membawa damai itu. Kalau aku memiliki harmoni, kesatuan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, aku mau, aku pun membagikan itu kepada orang-orang di sekitar. Damai sejahtera Allah itu harus dirasakan. Kalau orang-orang di dunia tanpa pengharapan, karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, aku mau ceritakan kepada mereka, kamu punya harapan, kamu jangan putus asa. Kamu masih boleh dekat dengan Tuhan. Kamu masih boleh melakukan kehendaknya. Kamu masih bisa merasakan kasih Tuhan. Kamu masih bisa merasakan pertolongan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa damai. Dunia sekarang mungkin di masa ini ada banyak orang-orang yang putus asa, tidak berpengharapan. Semoga kita dipakai Tuhan untuk membawa damai itu. Orang-orang yang datang, aku tahu rencana Tuhan baik dalam hidupku di masa ini pun, aku melihat pertolongan Tuhan. Dan aku mau menolong orang-orang supaya mereka juga bisa terus dekat dengan Tuhan. Semoga kita boleh menjadi pembawa damai dan orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Sudahkah kita memiliki damai dari Tuhan? Tapi respon apa yang Tuhan minta? Membawa damai adalah orang-orang yang melakukan hal yang aktif. Yang pertama saya mengajak kita berdoa. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita, apakah kita sudah mau melakukan rencana Tuhan? Apakah kita sudah meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan yang tolong dan kuatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merasakan shalom dari Tuhan. Tuhan mau kami menjadi anak-anak-Mu, kami yang berdosa sudah Kau tebus supaya kami menjadi manusia yang baru. Tapi ampuni Tuhan, sekali kami belum merespon dengan benar. Kami belum merespon dengan, kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Kalau Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang begitu luar biasa, ternyata kami belum meresponi itu, kami belum memberikan kasih kami terbaik bagi Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar, kami punya harmoni dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Yang kedua, saya mengajak kita juga berdoa. Kalau di dalam ayat ini kita diperintahkan menjadi pembawa damai, supaya orang-orang di sekitar kita, mereka juga bisa memiliki harmoni dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sebab mereka di tengah dunia yang seperti sekarang, mereka juga punya pengharapan. Sama seperti kita sudah merasakan shalom dari Tuhan, kita mau bagikan shalom kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh merasakan damai dari Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, orang-orang di sekitar kami juga merasakan damai yang sama di tengah kondisi dunia yang seperti sekarang. Mungkin ada banyak yang putus asa, tidak berpengharapan. Bila mereka mau dekat dengan Tuhan, sumber pengharapan itu, sumber sukacita itu, sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber berkat. Karena kami tahu seringkali kami jauh dari Tuhan. Satu hal yang kami bisa lakukan sebagai orang-orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan, orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kami. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami membawa damai Tuhan itu, sehingga shalom itu boleh orang rasakan dan mereka juga boleh dekat dan percaya kepada Tuhan. Tolong kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan kami boleh membagikannya, supaya orang-orang di sekitar kami juga boleh melakukan hal yang sama, merasakan hal yang sama, karena mereka mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengajak untuk mendoakan beberapa doa syafaat. Yang pertama, kita akan mendoakan buat para pekerja saat ini yang banyak di PHK. Nah, terkhususnya kita berdoa buat mereka yang sedang saat ini kesusahan untuk mencari pekerjaan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat mereka yang saat ini kesulitan di pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang telah di PHK dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kecukupan mereka Tuhan, baik buat kehidupan mereka Tuhan, buat kesehatan mereka Tuhan, buat setiap aspek kehidupan mereka yang untuk mencukupi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat pekerjaan yang mereka sekarang Tuhan, Engkau Tuhan yang terus beri pimpin Tuhan. Tuhan yang beri kelancaran Tuhan buat setiap kehidupan mereka yang dalam kesulitan Tuhan. Engkau tahu juga mereka yang juga sekarang ini merasa penderitaan dan juga merasakan hal-hal yang tersulit di dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan terus yang pimpin mereka Tuhan. Engkau terus mencukupkan mereka saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, yang kedua kita berdoa buat kebaktian online dan persekutuan doa online sekarang ini. Kiranya diberi terus kelancaran sampai saat ini dan terus sertai baik buat para pelayanan yang mereka berikan, buat baik dari hamba Tuhan dan buat semua yang berperan dalam kebaktian online dan persekutuan doa online. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat setiap kami pelayanan di tempat ini, khususnya juga dibuat di DKI Palma Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin setiap kami yang pelayanan saat ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan dan ketekunan hati buat mereka terus melakukan pelayanan Tuhan. Engkau terus mengingatkan mereka Tuhan bahwa ini adalah pelayanan Tuhan. Berikan terus mereka Tuhan, setiap kami terus fokus untuk pelayanan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat kelancaran saat ini Tuhan, buat terus diadakannya persekutuan doa online. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan. Dan juga setiap yang
telah mendukung kami dalam kebaktian online dan persekutuan doa online ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.